Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi, bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah. Ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Umratul Qadha. Kemudian Ghazwah Khaybar, yang ketiga adalah kembalinya para muhajirin dari Habasyah ke Madinah. Yang keempat adalah Ghazwah Mu'tah, yang kelima pernikahan Rasulullah SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha. Yang keenam adalah pernikahan Nabi SAW dengan Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. 7 pernikahan Nabi SAW dengan Maimunah binti Harith radhiyallahu anha. Dan kedelapan adalah kematian Zainab radhiyallahu anha, putri Nabi SAW. 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam diawali dengan perebutan kembali Al-Quds oleh Romawi Bizantium dari tangan Persia Sasan. Yang kedua, dimulainya era emas Kekaisaran Romawi Bizantium. Yang ketiga, kampanye militer Kaisar Taizong terhadap Tujuh Timur yang berlangsung hingga tahun 630 Masehi. Terakhir adalah dilantiknya Pangeran Tamura sebagai Kaisar Jonmei dari Kekaisaran Jepang. Dan para pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 629 Masehi, bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Sebetulnya sejarah tahun 629 yang datang dari dunia Islam itu yang sudah tadi disebutkan ya, 8 peristiwa itu semuanya sudah kita bahas. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terjadi di tahun 629 Masehi pasca Perang Mu'tah yang tidak tertulis di buku kronologi sejarah, yaitu beberapa pertempuran yang mungkin kenapa tidak dimasukkan ya, karena mungkin skalanya kecil. Tetapi karena rujukan kita sekarang adalah buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil, maka saya bacakan saja ya untuk kita bahas. Dan karena memang menurut saya, meskipun ini mungkin dianggap sebagai peristiwa-peristiwa kecil, tetapi menurut saya ini tetap harus kita ketahui. Jadi marilah kita masuk ke kisah pertama, yaitu Perang Zatus Salasil. Di buku kelengkapan tarikh, Perang Zatus Salasil ini ada di halaman 498 hingga 501. Berarti sekitar 1, 2, 3 halaman lah ya. Perang Zatus Salasil ini terjadi sekembalinya kaum muslimin dari Perang Mu'tah. Karena berita tentang tidak suksesnya misi kaum muslimin ke Mu'tah ini memunculkan ada ya segelintir kabilah yang muncul keberaniannya untuk merencanakan penyerangan ke Madinah. Jadi pertempuran Zatus Salasil ini latar belakangnya adalah hasil dari Perang Mu'tah. Pertempuran ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun ke-8 Hijriah, di mana Nabi SAW memerintahkan Amr bin As radhiyallahu anhu memimpin 300 pasukan kaum muslimin berangkat ke kabilah Bani Quda'ah. Amr bin As radhiyallahu anhu ini adalah pemuda yang hebat ya, pemuda Quraisy yang hebat, tetapi memang masuk Islamnya agak terlambat. Dia masuk Islam bersamaan dengan masuk Islamnya Khalid bin Walid. Bahkan memang berbarengan waktunya gitu, datang ke Madinahnya bersamaan, masuk Islam juga bersamaan. Dan dua orang ini, baik Khalid bin Walid maupun Amr bin As radhiyallahu anhum ini bersahabat dari sejak mereka di Mekah. Mereka terus bersama-sama gitu ya menyerang kaum muslimin. Tetapi setelah masuk Islam ternyata menjadi panglima dan pemimpin yang langsung diperhitungkan dan bahkan ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW, dipercaya ya untuk memimpin satu pasukan yang menurut saya sih cukup besar ya, 300 orang itu.
Penyerangan ke Bani Khuza'ah ini adalah salah satu dari jaringan mata-mata Rasulullah SAW yang mendapatkan informasi bahwa, dan informasinya valid tentu saja ya, bahwa Bani Khuza'ah itu sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Riwayat tentang keberangkatan pasukan ini diceritakan langsung oleh tokoh di perang Zatus Salasil ini, yaitu Amr bin As. Amr bin As berkata, tatkala aku diperintahkan memimpin pasukan kaum muslimin pada waktu itu, Nabi SAW menyuruh seseorang datang kepadaku yang membawa perintah supaya aku datang kepada beliau dengan membawa pakaian dan senjataku. Setelah aku datang menghadap beliau, lalu beliau bersabda kepadaku. Jadi ada seseorang diutus oleh Rasulullah SAW menemui Amr bin As dengan mengatakan bahwa Amr bin As, Anda dipanggil menghadap Rasulullah dan Anda memakai pakaian perang dan pakailah pakaian perang dan senjatamu gitu. Di sini tidak yang dikatakan oleh utusan itu memang tidak letterlock harus Anda dipanggil untuk berperang gitu ya. Tetapi dengan perkataan perintah untuk memakai pakaian perang dan membawa senjata, maka Amr bin As tentu sudah paham bahwa ia akan diutus ke suatu tempat untuk melakukan ekspedisi militer. Dan Amr bin As melakukan perintah itu, menyambut perintah itu dengan segera. Ia menghadap ke Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Hai Amr, aku hendak mengutus engkau dengan satu pasukan tentara. Maka semoga Allah memberi harta rampasan kepadamu dan memberi keselamatan juga kepadamu." Lalu Amr bin As berkata, ini dilanjutkan ya riwayatnya, aku berkata, "Ya Rasulullah, aku memeluk Islam bukan karena ingin mempunyai harta benda." Lalu beliau bersabda, "Sebaik-baik harta benda yang saleh itu bagi orang yang saleh." Ini diriwayatkan, perawinya ya adalah Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adab, kemudian Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dari dialog ini kita jadi mengetahui ya bahwa Amr bin As pada saat itu masih mu'alaf, sehingga Rasulullah SAW mendoakan kepada beliau tentang harta rampasan perang. Dan yang kedua, keselamatan. Meskipun Rasulullah SAW mengetahui bahwa Amr bin As itu memang masuk Islam bukan untuk harta rampasan perang gitu. Kalaulah untuk harta rampasan perang, kalaulah untuk ketokohan, kemuliaan, tentu Amr bin As itu masuk Islam sebelum terjadinya, sebelum jauh lah ya, karena kaum muslimin Madinah itu setiap peperangan hampir selalu menang. Tapi nyatanya Amr bin As baru masuk Islam itu setelah kepulangan rombongan Ja'far bin Abu Thalib dari Habasyah menuju ke Madinah. Amr bin As sendiri menegaskan alasan keislamannya, "Wahai Rasulullah, saya itu masuk Islam bukan karena harta." Tetapi Rasulullah tetap mendoakan tentang harta ini, dan ini memang wajar ya untuk mu'alaf, yang untuk ini menguatkan hati para mu'alaf bahwa ia di kaum muslimin itu diterima gitu ya. Sesudah itu berangkatlah Amr bin As dengan pasukan kaum muslimin yang berkekuatan 300 orang ini menuju Bani Khuza'ah. Dan Bani Khuza'ah ini berdiam di beberapa kota. Yang pertama adalah di kota Bali, kota Uzroh, dan kota Al-Qain. Perjalanan pasukan Amr bin As ke tiga kota ini, ke tempat yang ditinggali oleh Bani Khuza'ah ini selama 10 hari. Dan ternyata ketika sudah mendekati kota tujuan, Amr bin As itu menerima kabar tentu ya dari utusan atau mata-mata yang ia kirimkan terlebih dahulu tentang persiapan dari Bani Khuza'ah. Dan ternyata Bani Khuza'ah itu sudah mempersiapkan pasukan yang cukup besar. Ketika mendapatkan berita ini, Amr bin As dan pasukannya sudah tiba di suatu lokasi yang bernama Salsal, yang terletak di dalam kekuasaan kabilah Juzam dan sudah dekat dengan tempat yang dituju. Karena mendengar dari informan itu bahwa Bani Khuza'ah itu sudah menyiapkan pasukan dan jumlah pasukannya cukup besar, Amr bin As memutuskan untuk
tidak melanjutkan perjalanannya. Ia memutuskan untuk menunggu di sal-sal itu, lalu mengutus seseorang yang lain untuk kembali menuju Madinah. Dan perjalanannya ini bisa lebih cepat dari 10 hari ya, karena cuma satu orang. Utusan ini diminta untuk menghadap Rasulullah SAW dan dimintai bantuan pasukan tambahan. Dan Rasulullah singkatnya, Rasulullah SAW mengutus 200 orang tentara tambahan untuk menjadi bala bantuan pasukan Amr bin As. 200 orang ini langsung berangkat dari Mekah dan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dan uniknya dari 200 pasukan ini terdiri dari beberapa orang sahabat yang senior. Pemimpinnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Kemudian di pasukan itu juga terdapat beberapa sahabat senior, diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Tentara Islam yang menjadi utusan ke Madinah itu bernama Rafi bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sebelum berangkat, Abu Ubaidah bin Jarrah itu mendapat amanat secara khusus dari Rasulullah SAW. Pesan tersebut adalah, janganlah kamu berdua berselisih. Ini adalah amanat kepada Abu Ubaidah bahwa Abu Ubaidah itu nanti jangan sampai berselisih dengan Amr bin As. Lalu berangkatlah 200 pasukan itu ditambah dengan utusan yang tadi satu orang untuk meminta bantuan, yaitu Rafi bin Ka'ab. Berangkatlah mereka menuju lokasi di mana sebelumnya Amr bin As menahan pasukannya. Lalu bertemulah dua pasukan itu dan bertemulah dua pimpinan perang ini, dua panglima perang ya, antara Amr bin As dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada saat pasukan yang dibawa oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ini beristirahat, dua orang ini melakukan konsolidasi lah ya, melakukan dialog tentang pertempuran yang akan mereka hadapi, tentang informasi dan sebagainya gitu disampaikan kepada Abu Ubaidah. Dan dalam obrolan itu, dalam dialog tersebut, Amr bin As itu langsung mengatakan bahwa, "Hai Abu Ubaidah, engkau adalah pasukanku, datang ke sini untuk membantu aku gitu ya, khusus didatangkan oleh Rasulullah SAW sebagai bala bantuan ke pasukan inti gitu. Jadi engkau sifatnya adalah pembantuku, maka engkau komandonya itu ada di bawah aku." Itu kata Amr bin As. Lalu Abu Ubaidah berkata, "Tidak, tetapi yang ada padaku, akulah di atasnya, dan yang ada pada engkau, engkaulah di atasnya." Jadi Abu Ubaidah ini beranggapan bahwa saya ini pimpinan pasukan yang 200 orang, kamu pimpinan pasukan yang 300 orang. Tetapi Amr bin As di sini kekeh mengatakan bahwa tidak, engkau adalah pasukan di bawahku, engkau di bawah kepemimpinanku. Itu kata Amr bin As. Dan teman pencinta sejarah, kalau kita melihat tentang sikap dan sifat Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu itu bukan tipe orang yang keras kepala, bukan tipe orang yang kekeh. Abu Ubaidah bin Jarrah ini seorang pemimpin perang yang sangat-sangat hebat, tetapi punya hati yang cukup lunak. Sehingga dengan perkataan yang kedua tadi ya dari Amr bin As bahwa engkau adalah bawahanku, aku adalah pemimpinmu, gitulah kasarnya. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah itu berkata, "Wahai Amr, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berpesan kepadaku, janganlah kamu berdua berselisih. Dengan demikian, sekiranya engkau mendurhakaiku, aku pun akan tetap menaati engkau." Lalu Amir berkata dengan keras, "Aku tetap memegang komando atas kamu dan kamu tetap sebagai pembantuku." Lalu Abu Ubaidah berkata, "Baiklah, aku di bawah engkau." Ini dialog antara dua pimpinan ini memberi pelajaran kita pada banyak hal. Tapi kita keep dulu ya, kita simpan dulu untuk di akhir. Sekarang kita lanjutkan dulu kisahnya. Pada akhirnya 300 dan 200 pasukan
ini disatukan di bawah pimpinan Amr bin As. Dan kalau seseorang itu ditunjuk menjadi komandan, menjadi panglima, maka bukan hanya dalam peperangan saja, tetapi memimpin rapat, taktik perang, itu diputuskan oleh komandannya, oleh panglimanya. Bahkan imam sholat pun harus oleh panglima tersebut. Jadi Amr bin As ini baru masuk Islam, tetapi pada saat sholat berjamaah, karena dia komandannya, maka dialah yang memimpin sholat berjamaah kaum muslimin. 500 orang sahabat, yang bahkan banyak sahabat senior ya, yang lebih hebat dari sisi tadi ya, ada 10 orang yang dijamin masuk surga di situ tanpa hisab, ikut ke dalam pasukan tersebut. Tetapi dan keislamannya banyak juga, bahkan hampir semuanya itu keislamannya jauh lebih lama atau lebih senior dibandingkan Amr bin As. Tetapi karena Amr bin As di situ adalah komandan, mereka membiarkan dan mentaati saja ketika Amr bin As itu memimpin sholat, gitu ya, karena memang itu sudah aturan dan tidak ada tidak ada friksi, tidak ada yang menentang, gitu. Udah nurut aja. Meskipun kita bayangkan ya, orang yang baru masuk ke Islam ini belum setahun, hitungannya baru sebulanan lah. Amr bin As ini masuk Islam, sebulan 2 bulan lah ya, karena setelah terjadinya pertempuran Khaybar. Nah, Amr bin As yang baru banget seumur jagung masuk Islamnya, ini harus memimpin sholat orang-orang yang lebih senior. Bahkan seniornya itu senior banget, Abu Bakar, Umar, itu yang masuk Islam ketika di Mekah, ketika masa perjuangan. Ini tetap terjadi gitu, dan tidak ada friksi sama sekali, tidak ada penolakan sama sekali dari para sahabat ini, yang mereka ya udah bersedia saja menjadi makmum. Padahal bayangkan ya, dari sisi hafalan Al-Quran gitu, pasti lebih banyak para pasukannya gitu yang sebelumnya sudah lama masuk Islam. Atau dari sisi keilmuan agama juga pasti lebih banyak orang yang lebih dulu masuk Islamnya dibanding Amr bin As. Amr bin As mengumpulkan para sahabat, kemudian mengatur barisan. Mereka berdialog antar pimpinan ya, antar orang-orang pimpinan sayap seperti itulah, mengadakan rapat dulu gitu untuk persiapan, untuk taktik dan sebagainya. Lalu berangkatlah mereka ke lokasi pertempuran, yang di situ sudah ada tentara Bani Quda'ah yang siap menyambut kaum muslimin dengan senjata mereka. Dan teman pecinta sejarah, sebagai tambahan, tentara pasukan Bani Quda'ah atau orang-orang ya Bani Quda'ah yang tinggal di kota ini adalah salah satu kabilah yang membantu pasukan Romawi pada pertempuran Mu'tah sebelumnya. Dan jumlah mereka tidak sedikit, lebih besar, meskipun di sini tidak dikatakan ya berapa jumlah pastinya, tetapi yang pasti lebih banyak, jauh lebih banyak daripada kaum muslimin. Karena itulah yang menjadi dasar Amr bin As meminta bantuan kepada Rasulullah SAW untuk dikirimkan pasukan tambahan. Lalu dengan taktik tertentu, di sini tidak dikatakan Amr bin As itu melakukan taktik apa. Pokoknya terjadi saja peperangan gitu ya, mereka berhadapan lalu terjadi peperangan, dan kaum muslimin dengan pasukan yang jumlahnya 500 orang itu ternyata berhasil menekan pasukan Bani Quda'ah dalam waktu yang cukup singkat. Padahal sebetulnya pasukan Bani Quda'ah ini tidak bisa disebut lemah juga ya. Mereka cukup kuat, mereka jumlahnya juga banyak, dan persenjataannya juga lebih lengkap daripada kaum muslimin. Dan mereka juga menguasai daerah tersebut karena memang orang situ, orang sal-sal tersebut gitu. Tetapi ternyata lagi-lagi mereka kalah di mental. Mereka merasa takut menghadapi kaum muslimin, sementara kaum muslimin itu memang menang di mental mereka, dan ruhiyah mereka memang luar biasa, sehingga pertolongan Allah untuk mereka itu datang, bahkan cepat ya, cukup cepat datangnya. Meskipun awalnya memang terjadi pertempuran yang cukup hebat dan cukup sengit.
Segera setelah mendapatkan kemenangan, Amr bin As mengutus satu orang untuk memberitahukan kemenangan ini ke Madinah. Amr bin As sendiri dengan pasukannya itu bertahan beberapa saat dan juga mengutus beberapa orang, tidak disebutkan berapa, untuk memastikan di sini menyelidiki sampai sejauh mana pengaruh kemenangan yang baru diperolehnya. Lalu setelah memastikan berita dan segala macamnya ya, mengumpulkan informasi hasil kemenangan, kemudian apa yang terjadi gitu dengan pasukan Bani Quda'ah, telah terkumpul semua informasi itu. Selang beberapa hari kemudian, bersama pasukannya kembali ke Madinah dengan selamat serta membawa kemenangan yang gemilang. Dan teman pecinta sejarah, sebelum kita masuk ke judul berikutnya, yaitu tentara Islam yang dikirim ke kabilah Juhaina, kita bahas dulu beberapa hal yang sangat-sangat penting untuk sangat-sangat penting dan sangat-sangat sayang kalau kita lewatkan begitu saja ya. Yang pertama pasti Anda sudah menduga ya bahwa yang akan kita bahas dan kita ambil hikmahnya adalah momen terbesar di perang Zatus Salasil ini tentang rekonsiliasi dua pimpinan perang dengan sangat cantik, sangat hebat dan sangat-sangat keren. Di pihak manapun kita berada, apakah kita lebih memihak kepada Abu Ubaidah, karena Abu Ubaidah itu membawa pasukan senior, dianya sendiri senior, masuk Islam jauh bertahun-tahun, belasan tahun lebih dulu daripada Amr bin As, sehingga kayaknya Abu Ubaidah itu memang lebih cocok jadi pimpinan perang gitu. Atau Anda yang memihak kepada Amr bin As, karena Amr bin As radhiyallahu anhu adalah sosok politikus ulung, kemudian ahli taktik gitu ya. Ya bagi Anda yang tahu Amr bin As mungkin akan berpikir Amr bin As layak banget untuk memimpin perang Zatus Salasil, karena ya kiprah Amr bin As luar biasa ya. Mungkin kita harus memisahkan kisah tentang Amr bin As dan kehebatan beliau itu di satu video terpisah. Tapi yang sudah kita bahas, kiprah seorang Amr bin As ketika ia masih orang kafir gitu ya, ialah orang yang beberapa kali mendatangi Najasyi untuk melakukan lobby politik agar Najasyi itu mengusir kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Dan karena dialog ini Amr bin As itu sedang ada di situ, Raja Najasyi masuk Islam. Dan ya kiprahnya bukan hanya di Mekah gitu, kiprahnya itu sudah terdengar sampai luar Mekah. Jadi bukan orang yang abal-abal juga gitu Amr bin As. Tetapi ternyata para ahli sejarah itu tidak menyalahkan dua sikap pimpinan ini. Sikap yang diambil oleh Amr bin As itu benar. Tetapi sikap bertahan tadi ya, bahwa saya ini adalah pimpinan dari 200 pasukan ini juga benar. Sikap Abu Ubaidah bin Jarrah yang menganggap bahwa dirinya adalah pemimpin itu juga benar gitu. Benar dengan alasannya masing-masing. Abu Ubaidah bin Jarrah itu memang tidak dikatakan menunjuk dirinya sebagai pemimpin dibandingkan dengan Amr bin As karena senioritasnya, karena merasa lebih layak gitu ya sebagai salah satu orang yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa ia akan di surga nantinya gitu, lalu merasa lebih layak, bukan. Tetapi semata-mata karena penunjukan Rasulullah SAW kepada dirinya. Penunjukan Rasulullah SAW dengan pasti gitu ya, bahwa engkau yang memimpin pasukan 200 ini, wahai Abu Ubaidah. Hanya saja luar biasanya Rasulullah SAW mengetahui karakter dari Amr bin As ya. Beliau tahu banget karakter orang ini meskipun masuk Islamnya baru sebentar. Bahwa Amr bin As itu tidak akan mudah gitu bukan dia tidak mudah menerima orang lain. Tetapi dia punya pemikirannya sendiri, dia sudah datang ke lokasi itu lebih dulu. Sehingga dia punya pemikiran sendiri untuk ini taktiknya bakal gimana, ini perang jalannya bakal gimana, saya akan bikin pasukan seperti apa, pasukan tambahannya akan disimpan di mana, itu di pemikiran seorang Amr bin As sudah terpetakan dengan baik. Sehingga Amr bin As ini dengan tegas mengatakan, kamu ada di bawah komando saya.
gitu. Jadi dua orang ini bertindak dengan benar dua-duanya. Dan ketika tiba di Madinah pun tidak ada yang disalahkan satupun gitu. Satu Amr bin As yang kekeh kelihatannya gitu ya, dan satu lagi Abu Ubaidah yang kekeh mengalah gitu, sehingga tidak ada konflik di sini, tidak ada friksi karena Abu Ubaidah udah langsung ingat dengan pesan Rasulullah. Wahai Amr bin As, meskipun ini ada perkataan, sekiranya engkau mendurhakaiku, aku pun tetap akan taat kepadamu, bahwa sikap yang dilakukan oleh Amr bin As ini adalah sikap yang mendurhakai bukan durhaka berdosa, tidak ya, tapi kesannya itu kayak menentang Abu Ubaidah. Tapi karena pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang khusus mengatakan jangan berselisih ya Abu Ubaidah, kamu nanti kalau ketemu Amr jangan berselisih dengan dia. Ini Rasulullah kan sudah memprediksi bahwa akan ada sesuatu nih antara Amr bin As dengan Abu Ubaidah, sehingga ditekankanlah kepada Abu Ubaidah bahwa kamu jangan berselisih, dan ditekankan bahwa Abu Ubaidah yang harus mengalah gitu ya. Karena ya Abu Ubaidah yang dipesankan untuk jangan berselisih gitu. Jadi meskipun Abu Ubaidah merasa apa yang dia lakukan ini tidak salah, tetapi yang dilakukan oleh Amr bin As justru yang salah, yang tidak tepat gitulah, karena aku ini ditunjuk oleh Rasulullah langsung, kata Abu Ubaidah, tetapi tetap saja aku akan taat kepadamu wahai Amr gitu. Ini juga memberikan sinyal kepada Amr bahwa Amr yang kamu lakukan itu salah loh. Tapi kan ini bahasa seorang Abu Ubaidah ya. Abu Ubaidah ini kan bukan orang yang frontal langsung gitu kayak Amr bin As, bukan tipenya gitu. Ia kayak memberi isyarat lah kepada Abu Ubaidah bahwa apa yang kepada Amr bin As, bahwa wahai Amr, apa yang kamu lakukan ini salah loh. Saya ini ditunjuk oleh Rasulullah gitu. Saya tetap merasa bahwa saya adalah pimpinan dari 200 pasukan ini. Meski begitu, Amr bin As tetap mengatakan, saya yang memegang komando wahai Amr, dan kamu tetap ada di bawah saya. Ini sifat seorang pemimpin yang luar biasa ya dari Amr bin As ya. Karena bayangkan kalau misalnya 300 dengan 200 itu pimpinannya berbeda, dua orang ini pasukan Islam itu menjadi pemimpinnya dua gitu. Ini tidak bagus untuk pasukan muslimin, bakal ada perpecahan, ya intinya nggak akan bersatu lah. Sementara pasukan udah ada di depan, sudah tidak boleh lagi gitu. Jadi dialognya itu dipercepat tuh sama Amr bin As. Abu Ubaidah, apapun itu, kamu ada di bawah saya gitu. Karena pasukan harus ada, komandonya harus satu, nggak boleh dua-dua gitu. Sementara Amr bin As itu lebih dulu sampai sudah mempersiapkan bagaimana taktik, sudah melihat lokasi. Jadi ketika Rafi bin Ka'ab itu pergi ya sebagai utusan ke Madinah, Amr bin As sudah melakukan beberapa persiapan. Jadi kalau diberikan kepada Abu Ubaidah, dia tidak paham, dan kalau dijelaskan ke Abu Ubaidah, saya akan melakukan ini untuk melakukan penyerangan kepada Bani Qudaa. Itu kalau Abu Ubaidah nurut dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Amr bin As, ya bagus. Tapi kan gimana kalau dirubah, dan menjelaskannya pun butuh waktu lagi gitu. Maka ini sikap tegas seorang pimpinan ya, dan ia mengambil tanggung jawab itu, ia siap. Jadi meskipun tadi dikatakan oleh Abu Ubaidah bahwa sikapnya ini durhaka, maksudnya durhaka adalah salah karena sudah menurunkan Abu Ubaidah yang tadinya sebagai pimpinan, diturunkan menjadi pasukan biasa, menjadi pasukan di bawah Amr bin As gitu. Amr bin As itu siap tanggung jawab, karena ia mengatakan, meskipun begitu aku tetap menjadi komando atas kamu, dan kamu tetap adalah pembantuku gitu. Jadi bisa saja 200 orang ini tetap di bawah komando Abu Ubaidah, tetap Abu Ubaidah itu kamu nanti gerakan pasukannya harus nurut sama aku gitulah, komando tertingginya adalah aku. Itu kata Amr bin As. Dan luar biasanya juga, jadi tadi satu sisi luar biasanya Amr bin As, dia yang memang sifat kepemimpinannya itu kalau Ustadz Budi Asari itu mengatakan bahwa Amr bin As itu seolah-olah baru dilahirkan, dia memang wataknya udah jadi pemimpin gitu. Karena hebatnya beliau dalam memimpin ya, dan ini beliau berani bertanggung jawab seperti ini, dan tidak banyak loh orang yang bisa seperti ini.
ini dalam kondisi berperang, dalam kondisi di lapangan gitu ya. Dia siap ambil resiko, dia siap ambil tanggung jawab. Dan dia bertanggung jawab, dan dia sangat percaya diri dengan keputusan yang diambil. Di satu sisi kita lihat Abu Ubaidah bin Jarrah, ini klop banget sikap mereka. Yang satu sangat tegas, tetapi yang satu mengalah. Abu Ubaidah mengatakan satu kalimat di akhir ya, baiklah aku di bawah engkau. Dan dia tidak berpanjang kata, dia paham juga situasi ini pasukan harus langsung bergerak karena di depan itu di Zatus Salsal itu sudah ada pasukan Bani Quda'ah gitu, udah siap-siap. Jangan sampai ini diskusi terlalu panjang hanya untuk memilih siapa, hanya untuk bersih tegang. Sikap mengalahnya ia kedepankan gitu, apalagi karena amanat dari Rasulullah ya. Dan apakah sifat mengalah ini bukan sifat kepemimpinan? Ini justru sifat kepemimpinan yang hampir tidak semua pemimpinan punya ini. 1-2 orang pimpinan hebat yang seperti ini, yang dia siap mundur, saya mundur dulu nih, untuk kepentingan kaum muslimin yang lebih besar. Jadi tidak mengedepankan saya lo lebih berhak, saya lo ditunjuk Rasulullah, kamu ditunjuk Rasulullah, saya juga ditunjuk Rasulullah, kita sama nih posisinya. Tapi Abu Ubaidah mudah aja bilang, ini kan cuma dialognya cuma beberapa kalimat ya, kayaknya cuma semenit 2 menit mereka berdialog ini. Tapi langsung Abu Ubaidah itu ya silahkan wahai Amr, saya bawahan kamu adalah pimpinan saya gitu. Ditegaskan ya oleh Abu Ubaidah. Sifat mengalah ini dari beberapa pimpinan kaum muslimin ini yang disoroti hanya beberapa saja ya. Yang pertama ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, satu lagi nanti adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ia mengalah dari Muawiyah untuk pemersatu umat. Dan bahkan sikap Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini dipuji oleh Rasulullah SAW bahkan sejak Hasan masih kecil. Artinya peristiwa Hasan mengalah dari Muawiyah ini belum terjadi, tetapi sikapnya ini sudah dipuji oleh Rasulullah, bahkan mendahului peristiwanya, mendahului sikap dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dengan mengatakan, Rasulullah mensabdakan memuji Hasan bin Ali ini dengan perkataan bahwa dia ini nanti akan jadi juru damaja, akan mendamaikan dua kelompok besar gitu ya, sehingga membuat kaum muslimin bersatu. Ini tidak semua pemimpin, bahkan sedikit, lagi-lagi saya katakan hanya sedikit pemimpin yang bisa seperti ini. Dia siap tidak muncul, dia siap untuk tidak dipuji, dia siap untuk tidak mengeluarkan kemampuannya, memendam kemampuannya, untuk mempersilahkan orang lain memimpin. Untuk apa? Demi apa? Demi kemenangan, demi bersatunya umat Islam. Dan bahkan orang seperti Abu Ubaidah ini, bukannya Abu Ubaidah ya, 2 orang ini nih, 2 orang yang luar biasa ini. Satu Amr bin As, satu Abu Ubaidah, 2 orang dengan 2 karakter kepemimpinan ini, dua-duanya zaman sekarang sulit untuk didapatkan. Satu adalah orang yang tegas, mengambil tanggung jawab, mengambil resiko, lalu sangat percaya diri dengan keputusan yang dia ambil, dengan taktik yang dia putuskan gitu ya. Satu lagi, dia siap untuk menekan keahliannya, menyembunyikan dirinya dalam tanda kutip ya, karena kalau menyembunyikan, dalam tanda kutip ya, menyembunyikan kepemimpinannya, dia siap menjadi prajurit gitu. Orang ya, pemimpin yang siap menjadi prajurit di bawah kepemimpinan orang, bahkan dia sudah ditunjuk menjadi pemimpin. Ini zaman sekarang nggak ada kayaknya yang seperti ini gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tetapi yang terlihat oleh sejarah ini ya 1-2 orang saja yang bisa seperti ini gitu. Padahal dia harusnya memimpin. Di Indonesia juga ada yang memiliki sifat seperti Abu Ubaidah bin Jarrah ini ya, yaitu Syafruddin, yang ia menjadi presiden hanya dalam waktu beberapa hari. Lalu ketika Soekarno kembali gitu, ia mengembalikan jabatan itu kepada Soekarno. Padahal kalaupun dia masih masih bersikeras
bahwa dia adalah pemimpin, bahwa dia adalah presiden yang sah gitu, dia bisa saja untuk melakukan itu. Tetapi sikap yang diambil oleh Syafruddin Prawira Negara ini menurut saya mirip-mirip ya dengan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Bagaimana kisah Syafruddin mungkin akan kita kisahkan di lain waktu. Sifat Amr bin As dan sikap Abu Ubaidah bin Jarrah ini mungkin pada masa, mungkin memang jarang tetapi ada gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa zaman sekarang pun ada gitu, dan semoga ada ya, dan semoga banyak orang-orang yang bisa memimpin sebagaimana dua pemimpin hebat ini. Dan satu hal lagi yang hikmah yang perlu diambil adalah bagaimana Rasulullah SAW itu kehebatan beliau memimpin ya. Ini di antara dua pimpinan yang hebat ini ternyata ada satu contoh idola atau apa ya, pola yang dua orang ini pelajari gitu. Ternyata itu adalah dari kepemimpinan ya Rasulullah SAW. Satu poin penting yang kita dapat dari peristiwa ini adalah bagaimana hebatnya Rasulullah SAW itu bisa membaca karakter orang ya. Bisa beliau karena membacanya karena mengenali cerdas gitu, mengenali bawahan-bawahan beliau, mengenali sahabat-sahabat beliau, sehingga beliau bisa memprediksi ini kalau Abu Ubaidah bin Jarrah nih ketemu sama Amr bin As dalam kondisi seperti itu gitu ya, akan terjadi sesuatu itu, sehingga sudah bisa mengantisipasi mengantisipasi satu kejadian bahkan sebelum kejadian itu terjadi. Dan ini luar biasanya Rasulullah SAW. Kalau tadi Amr bin As, Amr bin As, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah dengan dua karakter kepemimpinan itu jarang sekali pemimpin yang seperti itu, tetapi ada. Sementara kepemimpinan Rasulullah kayaknya cuma Rasulullah sendiri gitu yang seperti ini. Bagaimana beliau benar-benar kenal dengan satu person-personnya gitu, satu orang-orangnya, satu individu-individunya beliau kenal betul karakternya. Dan ini karakter pemimpin yang hebat itu seperti ini gitu. Bahkan pasukan kecil pun gitu, seseorang yang mungkin tidak kita perhatikan, luput dari pemberitaan, itu Rasulullah SAW itu bisa mengetahui gitu ya. Bahkan bukan pasukan pun, masyarakat biasa, Rasulullah SAW itu bisa tahu karakternya, bisa tahu kebiasaannya, pandangan-pandangan yang sambil lalu saja itu tidak beliau abaikan gitu ya. Contoh yang paling populer adalah ketika Rasulullah SAW menyadari ketidakhadiran seorang tukang sapu, yang bahkan para sahabat aja nggak ngeh gitu ketidakhadiran orang itu, tapi Rasulullah sangat kan orang lain itu datang ke Nabawi itu sambil lalu saja gitu melihat orang yang nyapu gitu, tapi Rasulullah SAW ketika tidak ada, beliau langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres gitu, sehingga beliau menanyakan tentang orang tersebut ya. Dan apakah kita bisa seperti Rasulullah gitu? Ya bisa sih, tapi ya mungkin kalau kita yang usia ini gitu ya, udah agak telat gitu ya. Tapi untuk anak-anak kita bisa mendidik, kalau kita ingin mereka memimpin sebagaimana Rasulullah, kita bisa kok mendidik mereka ya sebagaimana Rasulullah dididik, sehingga Rasulullah karakternya bisa jadi seperti itu gitu ya. Kalaupun tidak sama persis dengan Rasulullah, karena kayaknya tidak mungkin sama gitu ya dengan Rasulullah, tapi paling tidak mendekatilah sifat Rasulullah SAW. Sebenarnya masih banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perang Zatus Salasil ini ya teman pecinta sejarah, tetapi yang saya bahas satu itu saja. Silakan Anda tambahkan lagi di kolom komentar kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Dan untuk video, insya Allah untuk video kali ini kita cukupkan saja ya dengan satu hikmah saja. Kemudian di video berikutnya insya Allah kita akan bertemu di judul tentara Islam yang dikirim ke kabilah Juhainah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan keleluasaan, kemudahan bagi kita untuk bertemu lagi, bagi saya untuk membuat video lagi, dan mudah-mudahan besok ya, mudah-mudahan. Terima kasih yang sudah menyimak sampai detik ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, juga share agar semakin banyak orang yang interest dengan sejarah, khususnya sejarah Islam. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.